Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang revolusi industri dari 1.0 hingga dengan 5.0. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nofalizar Aziz dengan NIM 2219 1040 1103. Halo, perkenalkan nama saya Puji Nemidiati dengan NIM 2219 1040 1055. Perkenalkan, nama saya Difta Risma Resvaldi dengan NIM 2219 1040 1079 dari kelompok Neon 7. Perkenalkan, saya Zulfa Ajani dengan NIM 2219 10 40 1066. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfun Nikmati Husna dengan NIM 221910 401 090 dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Nabila Nur Anisya dengan NIM 2219 1040 1018 dari kelompok 7 Neon. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Febrianti Putri, NIM 2219 10 40 1031. Halo semua, perkenalkan namaku Sela Prilina Anggreni, bisa dipanggil Sela dengan NIM 221910 401 042 dari kelompok 7. Halo, aku Vika Dia Ersanti, NIM 2219 10 40 1007. Apa sih revolusi 1.0? Revolusi 1.0 merupakan revolusi di bidang industri yang terjadi pada abad ke-18 atau pada periode tahun 1750 sampai 1850. Pada revolusi ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang dipakai untuk memproduksi sebuah barang. Pada periode 1.0 terjadi perubahan besar dalam kehidupan manusia dalam mengelola sumber daya alam serta mengelola sebuah produk dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan teknologi yang lainnya. Pada revolusi 1.0 itu pertama kali berkembang di Britania Raya, kemudian mulai menyebar ke Eropa Barat, kemudian ke Amerika Utara, Jepang, hingga ke berbagai belahan dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sangat sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar, karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah, tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Pada awalnya, peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM dan juga makhluk hidup lain, seperti hewan, yang kemudian dapat digantikan dengan mesin uap tersebut. Selain digunakan sebagai keperluan alat tenun, mesin uap yang ada juga digunakan dan diimplementasikan ke dalam sektor transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara tahun 1870 sampai dengan Perang Dunia Pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena
Setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seseorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil ini diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah memakai alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, yang dimana jauh lebih mudah dan murah dibandingkan tenaga uap. Tenaga listrik sebagai bahan utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Kemudian dengan adanya penemuan ini muncul pesawat telepon dan pesawat terbang yang mengubah dunia secara signifikan. Revolusi 2.0 juga tidak lepas berdampak pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, senjata, pesawat yang diciptakan dari pabrik-pabrik ini menggunakan produksi lini dan ban berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang sangat komplit. Kemudian pada era ini manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan di mana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan, sehingga assembly lines atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dan metode struktur yang bisa dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar abad ke-20, sekitar tahun 1970-an, dan dipicu oleh berkembangnya mesin-mesin pintar atau komputer dan software berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, hitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Kenapa? Mengingat manufaktur menuntut ketepatan, ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia pada umumnya. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan dengan sangat cepat. Dampak revolusi industri 3.0. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Selain itu, kemampuan teknologi komputer yang terjadi saat itu tidak berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC (Integrated Chip) yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri
4.0. Revolusi industri 4.0 yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatis serta kolaborasi serta teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan yang utama adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Revolusi industri 4.0 ini dibagi dengan beberapa jenis, yaitu antaranya yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Yang teknologi yang pertama dalam mengembangkan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet atau IoT yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer atau yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Yang kedua yaitu Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data, di mana data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan ini yang biasa kita sebut dengan istilah IR. Yang kemudian yang keempat yaitu cyber security, yaitu teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi 4.0. Yang itu yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja ditujukan untuk mengganggu kerahasiaan atau konstruksi integritas atau integrity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dalam teknologi yang kelima yaitu intelligence atau biasa disebut AI, yaitu teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Pada teknologi yang keenam, yaitu manufacturing, yang merupakan terobosan baru di bidang industri yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Yang ketujuh, simulation, di mana simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Dan 8, sistem integration, di mana sistem ini menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Pada revolusi industri 5.0, karakter penekanan lebih kepada peran manusia sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai bidang. Industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya relasi mesin ke mesin dan efektivitas robotik, tetapi juga interaksi manusia ke mesin dan sebaliknya. Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali terus melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang efisien. Selain itu, kerjasama lintas platform digital juga harus dilakukan. Seperti industri telekomunikasi sebagai penyedia jaringan dan akses internet harus bekerja sama dengan platform over the top, baik yang bergerak di bidang e-commerce, platform komunikasi, streaming, video conference, maupun bidang industri telekomunikasi lainnya.